Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aizal Haddad, NPM 1817051011 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan keempat, yaitu rekursif. Nah, di PPT ini memang sudah ada gitu. Pertemuan keempat itu ada rekursif itu pendahuluan, pengertian dari rekursif, contohnya dan lain-lain, dan metode substansi, metode pohon rekursi, dan metode master. Nah, terus penemu fungsi rekursif yaitu Rosa Peter, lahir di Hungaria Februari 17 tahun 1905. Nah, meninggalnya di Hungaria juga Februari 16 1977. Nah, pendahuluannya, ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Nah, dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Nah, ini dinamakan sebagai proses rekursif. Nah, kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Langkah-langkah mendefinisikan barisan secara rekursif itu ada dua, yaitu langkah basis dan langkah rekursif. Basis itu spesifikasi anggota awal, dan rekursif itu untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Nah, contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif adalah seperti ini. Diberikan definisi rekursif dari A, N sama dengan R pangkat N dengan R tidak. Ya, R adalah himpunan dari N dan R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Nah, solusinya itu definisikan A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dan A N plus 1 sama dengan R kali A N untuk N sama dengan 0, 1, sama 2. Langkah-langkah mendefinisikan himpunannya itu tadi ada langkah basis dan rekursif. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif adalah misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 adalah himpunan dari S, dan X plus Y sama dengan adalah himpunan dari S. Jika X sama dengan X adalah himpunan dari S dan Y adalah himpunan dari S, maka S adalah himpunan bilangan positif yang habis dibagi 3. Bukti misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S harus ditunjukkan dengan A adalah himpunan dari S dan S adalah sebagian dari A. Nah, bagian yang satu adalah akan dibuktikan dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 di S menggunakan induksi matematika. Nah, misalkan P dalam kurung N proposisi 3N anggota S. Langkah-langkah basis pertama yaitu P1 benar karena 3 adalah himpunan dari S. Langkah induksi, asumsikan PK benar yaitu 3K dari himpunan dari S. Akan ditunjukkan P dalam kurung K plus 1 jika benar yaitu yaitu 3 dalam kurung K plus 1 adalah himpunan dari S. Karena 3K itu adalah himpunan dari S dan 3 adalah himpunan S, berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K plus 3 sama dengan 3 dalam kurung dalam kurung K plus 1 jika ada di S. Dan konklusinya itu seperti ini. Jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulannya dari bagian 1 adalah A adalah iris dari S. Bagian 2 akan ditunjukkan seperti berikut dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Nah, langkah basis yang ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A karena dia habis dibagi dengan 3. Maka 3 adalah himpunan dari A. Langkah rekursif akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota, yaitu dalam kurang X plus Y adalah himpunan dari A jika X dan Y adalah himpunan dari S yang diasumsikan.
himpunan dari A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 dan 3 adalah dari himpunan Y ya. Akibatnya 3 bukan dari himpunan X dan Y. Nah, kesimpulan dari bagian 3 adalah S seperti ini jika secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah-langkah basis tentukan nilai fungsi pada saat 0. Nah, kalau langkah rekursif kan berikan aturan yang mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Nah, definisi seperti disebut rekursif atau definisi induktif. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif f0 sama dengan 3 dan fn plus 1 sama dengan 2 fn plus 3. Nah, maka f sama dengan f0 itu sama dengan 3, fn awalnya, f3 nya itu seperti yang ini, jadi dia 3 ini kan, nah 1 ya, 1, jadi 2f, f nya itu n nya kan tadi 0, 3 yang ada di rumus, jadi 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 9. Nah, F2 nya juga F2 F ininya kan F1 yang awalnya, terus plus 3 seterusnya jadi 21. F3 dan F4 seperti itu juga. Bilangan Fibonacci F0 sama dengan 0 dan F1 dengan 1. Nah, Fn sama dengan Fn 1 dan Fn-2, n untuk n sama dengan 2, 3, dan 4. F0 nya 0, F1 nya 1. Nah, F2 nya itu F1 ditambah F0 sama dengan 1. F3 nya itu F2 plus F1 sama dengan 2. Seterusnya sampai F6. Nah, pertumbuhan populasi kelinci, sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Ini contoh soalnya, setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan yang lain setiap bulannya. Tentunya relasi rekursi dari jumlah pasangan setelah n bulan tidak ada kelinci yang mati. Nah, populasi kelinci jadi bulan 0 itu 1 pasang. Bulan 1-nya 1 banding 1 pasang. Bulan 2-nya 2 banding 1 plus 1 pasang. Jadi dia bulannya itu dia seperti rumusnya ini bulan n dibanding bulan n1 dan plus bulan n2 pasang. Solusi misalkan Fn jumlah pasang kelinci setelah n bulan, maka F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan yang pada bulan sebelumnya, Fn-1 dengan jumlah pasangan yang baru lahir, yaitu Fn-2. Jadi Fn itu sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Solusinya seperti ini dengan ini disebut golden ratio komputasi rekursif Fibonacci n if n lebih kecil dari 1 sama dengan return n, else dan return Fibonacci n ini. Nah, t dalam kurung n sama dengan t dalam kurung n-1 plus t dalam kurung n-2. Nah, 2t sama dengan n2 lebih kecil sama dengan dari t dalam kurung n1 plus t dalam kurung n-2 lebih kecil dari sama dengan 2t n-1. Jadi tn sama dengan o2n, dalam kurung 2n. T dalam kurung n sama dengan 2n. Komputasi iteratif, ini programnya, algoritmanya. Nah, relasi rekursif definisinya itu relasi rekursif adalah barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu lebih bentuk A0, A1, dan AN1 untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N0 dibandingkan N0 bilangan bulat non negatif
barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi rekursif ini bila AN memenuhi relasi rekursif. Penyelesaian relasi rekursif, metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematik. Nah, metode pohon rekursif beda lagi dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diperkecil lagi sampai ke intinya terselesaikan. Nah, metode master digunakan untuk menyelesaikan per rekursif dalam bentuk T dalam kurung N sama dengan A T dalam kurung N per B plus F dalam kurung N gitu. Nah, metode substansinya diketahui T1 sama dengan 1, yaitu T dalam kurung N sama dengan T N per 2 plus akar N. Nah, buktikan ini seperti ini. Buat tebakan N ini berarti T dalam kurung N lebih kecil dari C akar N. Buktikan dalam induksi matematika lagi seperti ini. Bisa langsung dijelaskan. Selesaikan T dalam kurung N. Misalnya digunakan tebakan O dalam kurung N log N. Nah, metode iterasi atau rekursif tidak memerlukan tebakan solusi, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Nah, ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta merepresentasikan dalam bentuk jumlah. Teknik yang untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Contohnya dari tentukan dalam kurung N itu bila T sama dengan 1 dan T dalam kurung N sama dengan T dalam kurung N-1 plus 1 per N. Nah, juga bila rekursifnya diuraikan lebih, lihat ini gambarnya seperti ini. Nah, contoh lagi, bila bentuk rekursif diuraikan seperti ini, T dalam kurung N plus 3T plus dalam kurung siku N per 4. Jadi dia seperti ini. Suku ke I berbentuk 3IN per 4 pangkat I. Oleh karena itu N berkurang sebesar 4 pada setiap iterasi. Maka proses berlangsung sampai log 4N. Langkahnya itu seperti ini. Nah, untuk ini menara Hanoi merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Perancis Edouard Lucas pada abad 19. Seperti di gambar ini, terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sebuah disk berukuran berbeda. Awalnya, semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Nah, aturannya satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih besar. Berarti dia disk yang besar taruh di bawah. Tujuan memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Misalkan HN, banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan N disk dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai dengan N disk pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N-1 disk paling atas dengan mengikuti aturan ketiga tiang dalam HN-1. Langkahnya itu kemudian dengan menggunakan satu langkah kita bisa memindahkan disk terbesar ke tiang 2. Selanjutnya pindahkan N-1 disk dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan dengan demikian. Terus kita telah mengerjakan puzzle dengan banyak langkah. Nah, untuk mencari solusi dari yang dilakukan proses iteratif ada HN Nah, untuk mencari solusi yang dilakukan iteratif adalah HN sama dengan 2HN-1 plus 1. Nah, seperti ini. Jadi
Jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 min 1, yaitu sama dengan 446,74 4,073,709 seterusnya. Ini contohnya TN lagi, AT dalam kurung siku N per 4 plus N. Ini size ini pohon ini tree untuk ininya sama. Nah, metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk T kurung N sama dengan AT dalam kurung N per B plus F dalam kurung N. Nah, dengan A lebih besar dengan 1, dengan B lebih besar lebih besar dari 1 adalah konstan, dan F dalam kurung N adalah fungsi yang secara asymptotik positif. Dalam metode master perlu diingatkan 3 kasus, namun sesudahnya bentuk rekursi dapat diselesaikan dengan mudah. Ini untuk Tn sama dengan A T dalam kurang N per B plus F dalam kurung N. Nah, A nya itu sama dengan 1 dan B lebih dari 1. Nah, jika Fn seperti ini, ya, saya gunakan metode master untuk menentukan. Ini contohnya untuk metode master. T dalam kurung N sama dengan himpunan tahing sama dengan tanya bila ini seperti ini. Gunakan metode master, tambah aja solusinya. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya. Oh iya, lupa. Ini kita lupa, saya langsung sekian saja. Di sini kan ada kita ada contoh untuk menjelaskan. Contoh ini rekursif. Nah, diketahui itu suatu barisan C0, C1 sama C2 dan seterusnya didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, untuk sebuah bilangan bulat, K lebih besar dari 2 dan CK sama dengan dalam kurung CK min 1 plus K. Nah, dalam kurung CK min 2 plus 1 dengan kondisi awal C0 sama dengan 1 dan C1 sama dengan 2. Ditanya hitunglah C5. Nah, pertama-tama kan kita memang harus mencari C awal dulu. C0 tadi 1, C1 ini 2. Nah, C2 ini sama dengan C1 ditambah 2 kali C0, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 2 kali 1 tambah 1, yaitu jadi 5. Nah, dan C3-nya itu C2 per 3 C1 plus 1 sama dengan 5. 5-nya itu kan tadi kan C2-nya itu 5 plus 3 ditambah 3 kali 2, C1-nya 2 sama dengan 12. Dan C4-nya yaitu C3 plus 4 C2 plus 1. Nah, jadi 12 ditambah 4 kali 5 ditambah 1 jadi 33. Sedangkan C5-nya itu yang kita dicari itu C5 itu C4 plus C plus 5 dan C3 plus 1. Nah, ini 5 kali C3. Jadi 33 plus 5 kali 12 plus 1 sama dengan 94. Jadi C5-nya ketemu yaitu 94. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.